Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Rini Eka Stiani dalam mata pelajaran biologi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Pada hari ini kita akan masuk ke bab kedua di kelas 12, yaitu tentang metabolisme. Adapun poin penting pada bab ini, yang pertama adalah tentang enzim dan metabolisme, yang kedua tentang katabolisme, dan yang ketiga tentang anabolisme. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim, memahami proses katabolisme, contohnya pada peristiwa respirasi, dan anabolisme, contohnya pada peristiwa fotosintesis. Melakukan percobaan tentang cara kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi. Metabolisme merupakan reaksi perubahan kimiawi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Reaksi kimia ini memerlukan bantuan enzim. Perubahan dalam reaksi kimia terdiri dari dua macam. Yang pertama merupakan penyederhanaan struktur, dan yang kedua merupakan pembentukan senyawa majemuk. Penyederhanaan struktur suatu molekul disebut dengan katabolisme, contohnya pada peristiwa respirasi. Sedangkan pembentukan senyawa majemuk itu disebut dengan anabolisme, contohnya pada peristiwa fotosintesis. Komponen enzim terdiri dari holoenzim. Holoenzim ini terdiri dari apoenzim yang merupakan komponen enzim dari protein, sedangkan koenzim dan kofaktor ini merupakan komponen enzim non-protein. Jadi holoenzim ini merupakan komponen enzim yang terdiri dari unsur protein dan non-protein. Fungsi dan sifat enzim. Fungsi enzim sebagai katalisator. Artinya dapat mempercepat reaksi kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Untuk itulah, enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk melakukan proses metabolisme. Sifat dari enzim. Yang pertama, enzim bekerja spesifik. Artinya, satu jenis enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat. Mekanisme kerja enzim seperti gembok dan kunci, di mana gembok berperan sebagai enzim dan kunci sebagai substrat. Sifat enzim yang ketiga, tidak tahan panas. Artinya enzim akan rusak jika dalam lingkungan yang suhunya terlalu tinggi. Enzim juga tidak tahan asam. Enzim juga terpengaruh terhadap zat inhibitor. Zat inhibitor ini merupakan zat yang akan menghalangi substrat untuk berdekatan dengan enzim sehingga tidak akan terbentuk produk. Cara kerja enzim ada dua teori. Yang pertama teori key and lock, yang kedua teori induced fit. Pada teori key and lock berperan sebagai enzim atau gembok dan key berperan sebagai substrat. Artinya, hanya substrat yang sesuailah yang akan menempati sisi aktif daripada enzim. Sedangkan teori induced fit ini menyatakan enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya fleksibel, bisa menyesuaikan dengan bentuk dari enzim. Pada akhirnya yang dipakai adalah teori key and lock. Ini adalah ilustrasi dari bagaimana pengaruh inhibitor terhadap cara kerja enzim. Bisa dilihat, ini adalah enzim, ini adalah sisi aktif, ini adalah sisi allosterik. Yang disebut dengan inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang menempati sisi aktif enzim. Ini menyebabkan substrat akan terhalang untuk mendekati sisi aktif enzim, sehingga produk tidak terbentuk. Sedangkan inhibitor non-kompetitif, ini artinya inhibitor yang akan menempati sisi allosterik pada enzim. Apa akibatnya? Sisi aktif dari enzim bentuknya akan berubah. Sehingga tidak ada lagi kesesuaian antara substrat dengan sisi aktif
enzim yang sudah berubah. Ini juga menyebabkan produk tidak akan terbentuk. Nama-nama enzim, pemberian nama enzim ini ada dua cara. Yang pertama, nama substrat ditambah dengan ase. Yang kedua, nama perubahannya ditambah dengan ase. Oke, di sini dilihat contohnya. Yang pertama, protease. Protease ini berasal dari kata nama substratnya protein ditambah dengan akhiran ase. Fungsinya ini untuk merubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, ada amilase, berasal dari kata amilum dan ase. Ini untuk merubah amilum menjadi glukosa. Kemudian disakarase, ini berasal dari disakarida tambah ase. Ini adalah enzim yang berperan untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Yang keempat, ada enzim lipase. Ini adalah enzim yang bekerja untuk merubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan begitu seterusnya. Ini merupakan penugasan mandiri, silahkan kalian melakukan percobaan di rumah masing-masing tentang cara kerja enzim. Yang pertama, ambillah sesendok nasi lalu kunyah dan rasakan bagaimana perubahan rasa yang kalian rasakan. Bandingkan jika nasi diberi jeruk nipis lalu dikunyah. Buatlah laporan sederhana dengan membandingkan kedua perlakuan yang kalian lakukan. Percobaan berikutnya ini tentang fotosintesis. Lakukanlah percobaan untuk membuktikan peristiwa fotosintesis dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah sebuah gelas dan masukkan tanaman air, lalu letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari. Amati perubahan atau percobaan fotosintesis yang terjadi dengan mengamati gelembung udara yang ada. Buatlah laporan sederhana mengenai proses fotosintesis yang terjadi. Yang ketiga, ini merupakan percobaan tentang respirasi anaerob. Silahkan ikuti lakukan percobaan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah sebuah botol, lalu beri ragi, dan ujung botol ditutup dengan balon. Perhatikan peristiwa apa yang terjadi. Catat dan buat laporan sederhana dari kegiatan tersebut. Berikutnya ini adalah latihan soal, silahkan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian kirimkan dalam bentuk PDF ke GCR. Yang pertama, jelaskan dua teori kerja enzim. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari metabolisme, apoenzim, dan biokatalisator. Terima kasih. Semangat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.